Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mukanya pada senyum-senyum. Ini nikmatnya pagi kalau lihat yang manis-manis. Mudah-mudahan yang senyum amal ibadahnya diterima, nanti lulus SNMPTN. Iya nggak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, Pak Didin minta tolong untuk ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Oke, Mas Dani, saya minta tolong disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, selamat pagi. Ingat kita kemarin bahasnya materi apa? Perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa reformasi. Iya, pinter sekali. Ini kalau muridnya pinter semua kayak gini, gurunya alhamdulillah ini berkah ini, insya Allah. Iya, jadi kita hari ini itu bahasnya perkembangan politik pada masa reformasi. Kalau kita bikin bab, materi utama kita adalah masa reformasi, ya. Kemarin kita udah bahas ini ya, coba. Kemarin kan kita udah diskusi sebentar, sudah kasih tugas. Ada yang tahu nggak apa itu reformasi? Nama saya Trianti Indonesia. Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, baik karena keindustri maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Reformasi itu perubahan yang terjadi dalam waktu singkat yang mempengaruhi segala bidang. Iya, bidang sosial, politik, ekonomi, budaya. Karena namanya kehidupan ini adalah berakibat. Ada sebab, pasti ada akibat. Apa yang kita lakukan dalam suatu bidang akan mempengaruhi bidang yang lain. Contoh, kalian belajar yang rajin di sekolah, insya Allah nanti masa depannya cerah. Kalau lihat ini apa ini? Coba, kelihatan nggak? Apa? Demo. Apa itu demo? Apa? Ya, ini saya ambil dari aksi mahasiswa 1966, 98 sama reformasi. Kira-kira demo itu apa sih? Demo itu apa? Aksi unjuk rasa, betul sekali. Ada lagi, kira-kira apa? Demo itu adalah cara kita untuk menyampaikan pendapat, mengusulkan, mengeluarkan kritik. Nah, ini kalau ini adalah surat suara, bukti adanya reformasi. Kalau kalian tahu yang namanya reformasi zaman dulu, sebelum adanya reformasi, pemilihan itu didoktrin. Makanya zaman dulu yang menang itu ya itu aja. Siapa ini? Ganteng ya, julukannya Gus Dur. Kalau nama lengkapnya Abdurrahman Wahid. Siapa itu SBY? Oke. Kemarin ini sudah sampaikan ya, jadi ini udah kelompoknya, silahkan melanjutkan apa yang kemarin saya tugaskan. Udah saya bagikan lembar kerjanya ya, atau kan di apa ya, dicek lagi. Habis itu kita sampaikan presentasi ya. Yang itu kan ini berarti temanya apa ini? Judul apa kemarin? Pak Gus Dur itu terkenal dengan apa? Ayo, orang ulama besar, dan beliau itu toleransinya tinggi. Salah satunya apa yang toleransi? Bisa suku, agama, membolehkan itu Pak, kibarnya bendera apa itu? Iya, sangat berani, yang bahkan kontroversial ya.
Ada lagi ya kira-kira? Itu kuku tidak membeda-bedakan berarti kan? Apalagi kira-kira? Iya. Konghucu itu tahu nggak dulu awalnya itu buah agama atau perkataan yang nggak boleh dilakukan. Karena kita menerima kan, tapi beliau walaupun orang ulama sangat membantu pendidikan seperti itu ya. itu udah bagus kalau Pak Titin lihat cuma orangnya udah. Nanti kalau bisa pas Ditekankan ketika menjelasin ke temennya kebijakannya apa, itu dikasih namanya kalau bilang tahunnya ya, yang ada tahunnya biar teman kalian kan. Apalagi Pak Gus Dur ini kan menariknya apa daripada kelompok lain, tahu nggak selain yang lain? Beliau kan harusnya dari 99 sampai 2004. Kan tadi berarti tahun berapa? Ya, biar temannya tahu ada setiap masih ada. Jadi masa awal pemerintahannya ya. Jadi ini periode pertama ya, jadi pasangannya siapa? Sekarang udah besar ya, berarti ya. Insya Allah dikit-dikit udah tahu gambarannya. Yang paling disenangi dengan rakyat ketika Pak Jokowi jadi pemimpin apa? Kebijakannya kira-kira yang kalian lihat? KIP. Oke, berarti ini periode 1 apa 2? Nanti kan kalau ini kan pura ya, poin utamanya kan kita sampaikan di kalimat itu poin ini. Ternyata bisa sudah mulai. Kalau zaman dulu kan mohon maaf M3 ya, tapi ternyata dengan era perkembangan zaman, walaupun ketika kami kesempatan bisa sekali orang bahkan lebih dari ini apalagi banyak wanitanya ini ya, jadi harus lebih semangat lagi. Semuanya tak cek tadi udah Pak Titin kasih masukan rata-rata desainnya bagus. Udah selesai semua. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita sampaikan presentasikan depan untuk berbagi informasi antar kelompok. Kami dari kelompoknya Pak BJ kelompok 1 ini akan mempresentasikan hasil kelompok kami ke tahun 1999 tentang independensi. Yang kedua, UU nomor 40 tahun 1999 tentang independensi. Yang ketiga, UU nomor 2 tahun 1999 tentang pemilu. Silakan dimulai dengan sebut nama ya, biar kita tahu ya. Silakan. Nama saya Penelitian Supriyani, nomor absen 19. Yang ingin saya tanyakan adalah, kan pada masa pemerintahan BJ Timur melepaskan diri dan menyebabkan kemarahan rakyat. Nah, itu kira-kira apa alasan BJ kok sampai mau melepaskan Timur? Pertanyaan dari kelompoknya Mbak Bibel, alasan pertamanya yaitu Intif dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia, tetapi beliau mempunyai 210 juta rakyat. Jika dibiarkan tentara asing mengurus kencing secara implisit, berarti mengakui bahwa TNI tak bisa menjalankan tugasnya dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan BJ tidak ingin mengambil resiko tersebut. Dan di Timur Timur dibangun dengan sarana dan prasarana yang lebih baik daripada daerah lain, dengan harapan mereka merasa untuk diperhatikan. Setelah mempelajari materi masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala, kami menyusun beberapa pertanyaan yang ingin kami ketahui lebih lanjut sebagai berikut. Antara lain adalah dengan menurunnya elastisitas pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja dari angka 436.000 menjadi 164.000. Langkah-langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memperkuat sistem politik pada masa pemerintahannya.
Pada masa pemerintahannya dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem politik. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 3. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Jadi kita ulangannya lisan, kalian nulis di kertas ya. Kita ulangan jujur-jujuran. Kita agak sedikit main-main sebentar biar agak refresh dulu. Silakan semuanya berdiri sebentar. Kiri. Pertanyaan pertama adalah masa pemerintahan Pak Habibie dianggap sebagai masa transisi. Ya. Alasan rakyat melakukan penolakan terhadap pemerintahan Pak B.J. Habibie itu kenapa? Oke, jawaban nomor 1. Udah ya? Oke, nomor 2. Pak Abdurrahman Wahid atau yang dikenal sebagai Pak Gus Dur julukannya ya. Dalam pemerintahnya banyak sekali kebijakan yang kontroversial. Bahkan juga ada yang positif. Kontroversi itu menimbulkan perdebatan ya. Salah satu kebijakannya yang menimbulkan kontroversial adalah tentang memberantas korupsi dan menyumbat kebebasan berpendapat, yaitu yang dianggap memberantas korupsi ya. Sekarang kita simpulkan hari ini setelah kita belajar ini dan kemarin, meneruskan dari kemarin ya, kesimpulan apa yang kita dapatkan dari materi masa reformasi terutama perkembangan politiknya. Ada yang bisa angkat tangan, silakan. Jadi kesimpulannya saya menyimpulkan bahwa perkembangan politik di tahun Iya, perkembangan politiknya semakin pesat ya. Oke, coba Mas Haidar, mana Mas Haidar? Oke Mas, coba bisa mengungkapkan kesimpulannya apa? Pemerintah dalam era reformasi itu Pak B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999. Lalu Abdurrahman Wahid atau yang pemerintah pada tahun 1999 sampai 2001. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya semuanya setiap presiden memiliki cara model pemerintahnya yang masing-masing. Tapi perlu kalian ingat walaupun caranya berbeda mereka tetap satu tujuan membangun untuk bangsa. Oke, sekarang kita refleksikan apa yang pembelajaran saya hari ini tentang sejarah itu kayak gimana sih? Lalu untuk tadi semuanya insya Allah karena jawabannya betul berarti nggak ada yang namanya remedi, insya Allah bagus. Nah, tapi nanti kalau butuh kita tinggal pengayaan nilainya biar makin baik lagi ya. Kalau gitu minggu depan tugasnya mempelajari materi selanjutnya dibaca, yaitu peran pemuda belajar mahasiswa dalam perubahan tata ketenagaraan Indonesia. Jadi intinya kalian pemuda atau enggak? Atau pemudi? Generasi penerus kan? Ya, kita bahasnya minggu depan itu. Oke, sebelum kita tutup untuk pembelajaran hari ini, saya minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.